Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Jemaat Gereja Bethel Tabernakel Banjarmasin yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali pada ibadah online kita pada hari ini, Minggu tanggal 19 September 2021. Saya percaya kita semua dimanapun berada, kita semua dipelihara oleh Tuhan, kita semua diberkati oleh Tuhan, karena kasih-Nya tak berkesudahan dalam hidup kita. Anugerah-Nya kekal untuk selama-lamanya. Pandemi boleh tidak berakhir, tapi kasih Allah juga tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu, kasih-Mu kepada kami yang tidak pernah berakhir ya Tuhan. Kau tetap pelihara kami, Kau tetap berkati kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, bagaimanapun keadaan kami ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena Kau sudah memberkati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang selalu pelihara kami ya Tuhan. Karena itu kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan kami mau datang kepada-Mu Tuhan, untuk menaikkan syukur kami, menaikkan pujian kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami juga pagi hari ini kami akan diberkati dengan kebenaran daripada firman-Mu ya Tuhan, yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan, yang senantiasa menjadi penuntun dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkuasa ya Tuhan bagi kami ya Tuhan, bagi kehidupan kami ya Tuhan. Firman-Mu yang menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan Engkau memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan, yang pada pagi hari ini ya Tuhan, yang mengikuti ibadah online ini dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dan semua jemaat Tuhan yang mungkin tidak dapat mengikuti ibadah kami ini ya Tuhan, kami percaya Engkau tetap memberkati ya Tuhan, karena Engkau Tuhan yang sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau berkati juga nanti Tuhan hamba-Mu yang akan membagikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kau urapi Tuhan mulut lidah hamba-Mu ya Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan buat kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai naikkan ibadah pujian kami ya Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, selama-lamanya. Oh, selama-lamanya. Puji Tuhan, selamat bertemu lagi. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, kita disatukan oleh kasih Tuhan lewat pemberitaan Injil daripada Tuhan sendiri. Yang saya mau bagikan dan sampaikan dimanapun kita berada, kiranya Tuhan memberkati. Sebelum kita masuk lewat pemberitaan firman ini, saya ingin kita sama-sama masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba bersyukur dan terima kasih bahwa kasih Tuhan tidak henti-hentinya dalam kehidupan setiap kami, umat Tuhan yang percaya. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus, tiap kehidupan kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu, gereja-Mu, Tuhan menyertai dan memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau mengetahui keberadaan kehidupan setiap umat Tuhan. Apapun tantangan, rintangan, halangan, semuanya Tuhan campur tangan dan turun tangan di dalam setiap kehidupan kami. Kami yang selalu berserah, berharap ke dalam tangan Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan kami dan menjadi kemenangan di dalam iring Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami ingin membuka dan memulai untuk menyampaikan beberapa ayat-ayat firman Tuhan, suara Tuhan, biar menyegarkan kehidupan rohani kami semuanya yang mendengarkan, diberkati oleh Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ketemu lagi lewat tayangan ini, dimanapun saudara berada. Saya tetap merindukan ini semuanya. Kita sama-sama membuka hati kita, memberi hati kita, membuka telinga kita untuk kita mendengarkan sebagian daripada suara kebenaran firman Tuhan yang selalu meneguhkan, menguatkan kita hidup berdiri di dalam kebenaran Injil Tuhan itu. Saudara yang dikasihi, saya ngambil satu judul, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Kamu, kata firman Tuhan, kamu dipeliharanya. Oh, luar biasa, puji nama Tuhan. Kalimat ini, dimanapun saudara berada, kita semua dimanapun berada, saya meyakini kalau kalimat ini, saya dan saudara, kita sekalian dipeliharanya, dipelihara oleh Tuhan. Kasih Tuhan selalu menyertai. Haleluya, puji Tuhan.
saya mengawali membuka beberapa ayat di dalam catatan di dalam Injil Alkitab kita, yaitu di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Saya ingin ngajak saudara melihat tulisan di dalamnya ini, yaitu berkata, saya ulangi, 1 Petrus pasal 1 ayat ke-8. Sekalipun kami belum pernah melihat Dia. Sekalipun kamu dan saya, kita sekalian, belum pernah melihat Dia. Bapa, Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Namun kamu mengasihinya. Ini tanda keyakinan yang sepenuhnya di dalam kasih Tuhan, di dalam penerimaan Injil Tuhan di dalam hidup ini, yaitu sekalipun belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Mengasihi Bapa di dalam sorga. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Diulang lagi kalimat ini, saudaraku. Kamu belum pernah, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Jadi ini berbicara kehidupan yang sudah terima. Orang percaya kan pastinya menerima. Dan di sini mengasihinya. Ada kalimat mengasihinya. Kamu percaya dan mengasihinya. Sekalipun kamu tidak melihatnya, kata firman Tuhan, kamu bergembira. Ada sukacita mengimani pada kuasa Tuhan yang benar-benar mau masuk di dalam kehidupan kita. Bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ini bahasa yang luar biasa, berbicara tentang kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saya melihat di sini ada ayat 4 dan 5 menulis di sini, naik ke atas sedikit. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Wah, ini janji Tuhan, saudara. Ini janji Tuhan, saudara. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ini tujuan yang positif bagi kita yang percaya, saudaraku. Ya, janji Tuhan buat kita semua yang tidak dapat layu, yang tidak dapat berubah, yang tidak dapat luntur di dalam Tuhan, di dalam kasih-Nya yang tersimpan di sorga bagi kamu dan saya. Yaitu ayat yang kelima, yang dipelihara
dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Mungkin ada pertanyaan di dalam hati kita. Ini dinyatakan pada zaman akhir yang kapan ini? Nah, begini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita dipelihara di dalam kekuatan Allah, kata firman Tuhan, karena imanmu, karena pertumbuhan iman yang percaya kepada Tuhan, sementara kita, saya dan saudara, kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia. Kita disediakan, saudaraku, disediakan oleh Allah untuk dinyatakan pada zaman akhir yang kita tidak tahu waktunya, kapan saatnya, tapi sudah ada perjanjian antara kasih Allah dengan kehidupan saudara dan saya. Ya, pada zaman akhir. Haleluya. Lalu di sini saya ingin menyambung lagi ayat yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Nah, ini saudaraku, yang Tuhan hendaki, yang Allah rindukan di dalam setiap saudara dan saya. Kita semua umat Tuhan, umat pilihan Allah. Tujuannya seperti apa? Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Artinya kehidupan jangan sampai bercacat celah di hadapan Tuhan. Jangan sampai menodai hidup ini di mata Tuhan. Tidak melukai hati Tuhan. Ya. Di dalam seluruh hidupmu, dinyatakan lagi di sini. Di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia. Berbicara Tuhan Allah kita Yesus Kristus yang kudus. Dia kudus selama-lamanya. Dia kudus, saudaraku, yang telah memanggil kamu. Bukan memanggil saya, tapi memanggil kamu sekalian. Saudara dan saya yang merindukan hal ini di dalam setiap kehidupan kita, umat Tuhan yang percaya. Sebab ayat selanjutnya 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini pesan suara Allah, suara Tuhan Yesus sendiri. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Ya, ini menjadi pegangan setiap saudara dan saya. Kita sekalian, umat pilihan Allah. Umat yang dirindukan Allah di dalam Yesus Kristus. Tetap menjaga kekudusan ini di dalam kehidupan kita bersama. Ayat yang ke-17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, Tuhan Allah semesta alam, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang, saudaraku. Bukan pilihan siapa-siapa, tapi semua orang. Seluruh kehidupan manusia tidak memandang muka. Dia menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kehidupan sementara di dunia ini mungkin dianggap kita
hidup bebas, berkecimpung sementara kita hidup di dunia ini, semena-mena, kita semaunya, tidak. Tapi kehidupan ini benar-benar hendaklah ada di dalam ketakutan terhadap mata Tuhan yang memandang di mana kita berada, yang ada di dalam dunia ini, yaitu umat pilihannya sendiri di dalam Yesus Kristus pada khususnya. Ya, hidup dalam ketakutan, hidup dalam ketertiban, hidup dalam ketaatan, hidup di dalam kewaspadaan, hidup di dalam kehati-hatian, hidup selalu menjaga keimanan yang baik di dalam Yesus Kristus. Ini himbauan, saudaraku. Ini peringatan. Ini mengingatkan buat saudara dan saya, kita sekalian. Ayat yang ke-18. Memang saudaraku, kita melihat di akhir daripada ayatnya ini tadi, ayat yang ke-17 tadi, selama kamu menumpang di dunia ini. Sementara saja, saudaraku. Ini perkataan yang secara halus lewat firman Tuhan mengingatkan kita. Selama kamu menumpang di dunia ini, selama kamu hanya ikut di dunia ini, kamu harus menjaga kehidupanmu. Hati-hati di dalam kehidupan yang selalu hidup di dalam pimpinan kasih Tuhan. Biarlah hendaknya kamu dalam hidup ketakutan. Artinya hidup takut akan Tuhan dan hidup taat setia kepada Tuhan. Ya. Jadi ayat 18 begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang fana, bukan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak. Ya, kita tahu saudaraku, apa yang kita warisi dalam hidup ini, kata Tuhan, bukan dari barang yang fana, tapi pula bukan dari emas dan perak atau emas, tetapi oleh karena darah Kristus yang menebus kehidupan kita. Semua kehidupan umat Tuhan yang terima Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, yang boleh hidup, boleh bertumbuh, boleh beriman, boleh kuat di dalamnya, boleh tetap teguh berjalan bersamanya. Haleluya. Melainkan dengan darah yang mahal. Ayat 19 menulis, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba. Darah Tuhan, darah Yesus sendiri yang menjadi korban buat saudara dan saya. Yaitu seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dijelaskan sini, darah yang tidak bernoda dan tidak bercacat celah, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Ayat 20. Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya
pada zaman akhir. Tadi kita membaca juga pada zaman akhir. Jadi sekali lagi saya mau ulangi ujung kalimat ini. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Memang Dia pilihan yang utama di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Tetapi karena kamu, karena saudara dan saya, kita semuanya, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Kita semua ada dalam tuntunan dan bimbingan kasih keselamatan yang daripada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kita benar-benar disatukan, dikumpulkan oleh Tuhan di dalam kemuliaan yang besar. Terima kasih Bapa di sorga. Berikutnya saudaraku, kita membaca di dalam Ulangan 32. Ulangan 32 ayat yang 10 sampai 12. Di sini melihat ada ungkapan dari catatan Nabi Musa. Sini sebelum ayat 10 ada tertulis ayat 9, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Siapa umatnya? Ialah Yakub, ialah milik yang ditetapkan baginya. Iya. Didapatinya ayat ke-10, dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, diperhatikan Tuhan, saudaraku, umat pilihan Tuhan, bangsa Israel. Dijaganya, saudaraku, sebagai biji matanya. Diperhatikan Tuhan, dijaga oleh Tuhan sebagai biji mata Tuhan. Ini sangat luar biasa, saudaraku. Umat pilihan Allah, bangsa Israel waktu itu. Ya, haleluya, diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Ayat yang ke-11, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Oh, luar biasa, saudaraku. Ini perkataan penjagaan Tuhan. Apapun tantangan, apapun rintangan, apapun sesuatu yang dihadapi dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu di antara satu dengan yang lainnya. Mungkin banyak yang kita hadapi, masalah, goncangan, angin-angin, dan berbagai hal-hal yang selalu menggoyangkan kehidupan kita. Ya, saya hanya meyakini dalam hidup ini, berbicara atas nama Tuhan. Saya percaya Tuhan yang memberikan sesuatu kekuatan dan menopang setiap kehidupan kita
saat kita melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ini tangan Tuhan sendiri, saudaraku. Dia selalu menjaga dan menaungi dan melindungi di dalam segala perkara setiap kehidupan kita yang kita alami. Iya. Lalu kata firman Tuhan yang meyakinkan dengan kuat dan sungguh-sungguh meneguhkan kita, ayat 12. Demikianlah Tuhan sendiri. Kata firman Tuhan, tidak mengurangi, tidak melebihi. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Haleluya. Berbicara tidak ada sesuatu yang lebih kuat, yang lebih hebat, yang lebih berkuasa. Berbicara di sini, tidak ada Allah asing menyertai dia. Ya, saya yakin dan percaya, saudara dan saya, Tuhan sendiri menuntun kita sekalian. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Kuatan firman selalu meneguhkan, menguatkan kita dimanapun kita berada. Filipi 4. Filipi 4 ayat 7 dan 8. Ada suatu kalimat yang selalu memberikan peneguhan yang sempurna di dalam kehidupan saudara dan kita semua. Damai sejahtera Allah. Ayat 7. Filipi 4 ayat 7 dan 8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Artinya hidup sudah ada di dalam tangan Tuhan, di dalam genggaman Tuhan. Itu melampaui segala akal pikiran kita, jauh lebih dari apapun. Kalau Tuhan sudah campur tangan, apapun yang kita pikirkan bertolak belakang dengan kasih daripada Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah itu sendiri, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Memang setiap kita, saudaraku, dimanapun kita berada, hati dan pikiran kita, ya, satu sama lain kita tidak tahu, kita tidak memahami, kita tidak bisa menyelami. Memang kita harus memelihara hati dan pikiran kita hari-hari ke depan, dan terus kita hanya berharap hati dan pikiran kita tetap minta lawan Tuhan, dengan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang selalu memelihara setiap kehidupan saudara dan saya. Tidak ada kekuatan lain, saudaraku. Tidak ada kehebatan yang lain selain ada kekuatan damai sejahtera Allah yang campur tangan dalam setiap kehidupan kita bersama di dalamnya. Ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia. Ini pesan yang sangat adil, pesan yang sangat mendamaikan hati dan pikiran kita, jiwa kita, yaitu kalimat ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar,
semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ya, puji nama Tuhan. Lewat kalimat ini mungkin ada suatu ketenangan yang khusus bagi setiap kita apa yang kita hadapi hari-hari ini. Saya dan saudara tidak tahu apa yang kita hadapi. Terlebih banyak mungkin ya masalah-masalah, tantangan, rintangan besar kecil dalam kehidupan keseharian kita. Maukah kita tetap terus berjalan melangkah bersama dengan kasih Tuhan, dengan tuntunan kasih Tuhan, dalam pemeliharaan kasih Tuhan sesuai dengan judulnya, kamu dipeliharanya. Lewat firman ini memang meneguh kuatkan kita. Kamu dipeliharanya. Janji Tuhan, ya dan amin. Buat kita semua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, di nama Tuhan, saya akan tambahkan di sini yang tidak asing lagi, satu catatan yang manis di dalam Alkitab ini, yaitu saudara mungkin menjadi satu ayat hafalan buat kita, Lukas 21 ayat yang ke-18. Satu ungkapan, memberikan satu ingatan atau sesuatu perhatian buat kita semuanya. Kalimat ini sungguh menenangkan jiwa kita semuanya. Haleluya. Ayat 18. Lukas 21. Janji Tuhan di dalam setiap kehidupan ini tertulis demikian, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Itu artinya sesuai dengan judul tadi, saya beri judul kamu dipeliharanya. Artinya kamu dirawat, kamu dijaga, kamu dituntun. Kita semua dilindungi oleh Tuhan. Itu harapan kita, saudaraku. Umat yang percaya, yang beriman di dalam Yesus Kristus. Kalau kamu, kata firman Tuhan ayat 19, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Haleluya. Satu peneguhan, kalimat iman yang selalu boleh kita pegang semuanya dimanapun saudara dan saya berada. Ya, haleluya. Ayat berikutnya saya membacakan Amsal 3. Haleluya. Amsal 3. Amsal 3 ayat 1 sampai 6 saya bacakan saja, saudaraku. Berkat dari hikmat. Ayat yang pertama. Hai anakku, janganlah engkau lupakan ajaranku. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umurmu dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya padamu.
Yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Tanamkan di dalam hati kita semua, saudaraku, kalimat ini. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Puji nama Tuhan. Ini sungguh tegas dan sungguh jelas buat kita semua. Satu ayat lagi saya akan mengakhiri, Yesaya 27. Ya, terima kasih Tuhan. Ayat yang berikutnya, yang terakhir saya bacakan satu ayat ini. Yesaya 27 ayat yang ketiga. Aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya. Supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Puji nama Tuhan. Ini kekuatan yang seringkali berulang-ulang dikuatkan oleh Tuhan. Menjaganya, disiraminya, dan menjaganya. Haleluya. Saya tidak panjang lebarkan, tidak nambah lagi. Inilah yang saya sampaikan, yaitu kiranya dimanapun saudara berada yang mendengar suara kebenaran firman Tuhan, Injil Tuhan, renungan firman Tuhan ini menjadi berkat yang luar biasa buat kita. Kiranya Tuhan memberkati. Saya berdoa. Syukur dan terima kasih Bapa di dalam sorga lewat kesempatan ini. Dimanapun pendengar, dimanapun saudara-saudara kami yang melihat tayangan ini, semuanya menjadi berkat, menjadi satu kekuatan peneguhan iman yang lebih lagi di dalam kasih Tuhan. Kami tahu, saya tahu saudaraku, saya perlu siraman yang memberikan satu kesuburan yang menghidupkan, lebih hidup lagi di dalam iman percaya kami, yaitu firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang menyirami kehidupan kami. Haleluya. Sirami kami Tuhan Yesus lewat taburan firman-Mu. Berkati setiap pekerjaan, usaha, mata pencaharian anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Selangkah pun tidak pernah Tuhan membiarkan kita. Tuhan, inilah kami Tuhan, dimanapun kami berada, sekali lagi kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau kekuatan kami. Engkau menjadi berkat dalam hidup kami. Sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.